Selamat pagi pemirsa, Bincang Pagi kali ini akan mengundang tamu spesial. Dia adalah perempuan yang cantik, pinter, bahkan berprestasi. Nah, dalam waktu dekat dia akan berkompetisi di ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2022. Penasaran kan siapa? Ikuti. Di samping saya ini sudah ada perempuan dengan paket komplit kebanggaan Provinsi Jawa Timur, the only one, Adinda Kresheila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Hai Kak Fatma, thank you for having me here. Thank you so much, sudah mau ngobrol-ngobrol di Bincang Pagi kali ini. It's been my pleasure. Thank you, cantik sekali kamu Din hari ini, And Din. so do you. Thank you. Din, kamu ini memang udah dinobatkan sebagai Putri Indonesia Jawa Timur 2022 pada Oktober lalu. Yeah. Ceritain dong Din, ini memang cita-citamu dari kecil atau ide dari kuliah atau seperti apa sih Din? Jadi memang ini pun sebenarnya kali kedua nih Kak untuk aku mencoba ikut Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi memang untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia it's been my longest dream. Tapi untuk mewakili Jawa Timur sendiri itu memiliki kebanggaan sendiri. Jadi memang aku sudah mentargetkan untuk ikut lagi di tahun ini gitu. Jadi memang perjuangannya itu cukup lama dari tahun 2015 mempersiapkan hingga di tahun ini. Oke, Din, berarti kamu saat ini umurnya 25. Tahun 2015 umur kamu 17 tahun. Kamu berani ikut Putri Indonesia Jawa Timur yang notabene memang biasanya diikuti orang yang sudah kuliah, yang sudah kerja gitu. Memang ini cita-citamu sejak kecil atau apa ya? Kamu punya keberanian untuk terus maju? Gimana sih, Din? Jadi memang untuk mengikuti suatu kompetisi ataupun suatu perlombaan itu tuh memiliki interest sendiri dalam diriku. Memang ada sisi sportivitasku juga, jadi makanya I like to compete gitu. Ada suatu tantangan yang memicu aku untuk terus maju, Dan apalagi khususnya di bidang pageant, di bidang fashion ini merupakan salah satu passionku yang insya Allah nanti juga inginnya menjadi tujuan hidupku juga. Wah, luar biasa. Berarti seorang Dinda ini pernah gagal ya, salah satunya mengikuti ajang kecantikan Putri Indonesia. Apa sih Din yang kamu pelajari ketika kamu gagal? Kamu terpuruk dulu kah? Atau lebih semangat untuk belajar? Gimana sih Din? Pertamanya pasti patah hati ya Kak ya, kayak kenapa sih aku begini, kenapa aku begitu. Apalagi masih muda ya. Yes, jadi memang masih banyak banget gejolak saya sebagai anak muda kala itu, jadi merasa kayaknya ini bukan tujuan hidupku, kayak ini bukan ini. Tapi setelah itu lanjut ke tahap refleksi diri, ke tahap evaluasi, and what can I do for the further step, seperti itu. Jadi memang setelah terpuruk, setelah menangis, tapi setelah itu harus langsung refleksi. Apa yang kamu temukan dalam diri kamu setelah melalui proses-proses itu? Yang aku temukan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa masih ada kesempatan selama aku masih bisa mencoba, aku pasti akan mencoba. Itu sih yang selalu aku tanamkan. Jadi aku selama masih ada kesempatan itu, insya Allah pasti aku akan mencoba. Jadi aku akan lebih menyesal untuk tidak mencoba daripada penasaran untuk tidak mencoba sama sekali gitu. Oke, Din, kamu kan berapa tahun ya hidup di Jakarta? Berarti ada sekitar 5 tahun, 4 tahun ya hidup di Jakarta. Kenapa kamu masih memilih Chess Jawa Timur yang kamu memang juga lahir kan di Jawa Timur? Lahir Surabaya. Karena kalau di Putri Indonesia kan bisa juga daftar di DKI Jakarta atau dan lain sebagainya. Mungkin ada masyarakat atau teman-teman yang penasaran juga gimana sih cerita kamu untuk bisa tetap compete di area Jawa Timur. Iya. Jadi memang teman-teman kemarin itu sekedar cerita juga nih ya Kak ya, memang ada beberapa kesempatan ataupun beberapa opsi bagi kita yang memiliki darah di daerah lain seperti itu. Meskipun saya lahir di Jawa Timur, di Surabaya, tapi saya juga memiliki kesempatan untuk mengambil daerah perwakilan yang lain seperti itu. Jadi keputusannya adalah mengambil Jawa Timur karena memang ini adalah rumahku, ini adalah area nyamanku, my comfort zone, dan seperti yang saya bilang tadi, this is seperti sebuah kebanggaan tersendiri gitu Kak, untuk bisa mewakili
Jawa Timur. Jadi memang dari dulu pun saya melihat Kak Fatma dan senior-senior yang lain ya, itu mewakili Jawa Timur itu terharu gitu loh. Ada sedikit rasa bangganya dan ikut bangga itu tadi sih. Ya, karena balik lagi tanah kelahiran juga dan ingin membanggakan provinsi tercinta dan juga kota tercinta, ini suatu kebanggaan tersendiri yang bisa nantinya semoga bisa mengharumkan nama nasional dan di kancah nasional maupun internasional. Amin. Din, masih penasaran deh Din, gimana sih tujuan kamu dan apa saja persiapan-persiapan yang kamu lakukan dalam kompetisi binasional maupun perjalanan hidup kamu nantinya mau dibawa kemana nih? Tapi kalau kita pindah tempat, duduk-duduk boleh? Yes. Oke, yuk kita ke sana. Dinda Graciela, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Dinda ini merupakan lulusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia dan juga double degree di Deakin University, Melbourne, Australia. Betul, Kak. Kalau dilihat dari background kamu, lulusan dalam negeri dan luar negeri, ini merupakan pendidikan nomor 1 bagimu. Gimana Din, bisa diceritakan? Jadi memang dari dulu itu sejak kecil, Kak, aku selalu diarahkan oleh orang tua, oleh keluarga besar bahwa apapun yang kita lakukan ke depannya, apapun mimpi-mimpi dari masing-masing anak dan cucunya, yang paling penting adalah pendidikan. Jadi boleh senakal apapun, boleh sebolos apapun seperti itu, tapi yang penting hasil itu pendidikan. Hasil nyata itu melalui pendidikan. Jadi oleh karena itu tertanam dari dalam diriku kalau apapun yang aku mimpikan nanti aku harus bisa meraih pendidikan setinggi yang aku bisa, seperti itu. Oke, dan kamu juga memilih ilmu komunikasi. Kenapa nih fakultas tersebut atau jurusan itu? Dan apa sih yang sudah kamu, apakah yang kamu impikan sudah tercapai dengan pendidikan yang sudah kamu lalui sebelumnya? Ya, jadi memang kenapa aku memilih ilmu komunikasi dan majoring in advertising seperti itu. Jadi memang aku memiliki passion tersendiri, aku memiliki keingintahuan terhadap dunia media dan khususnya di bidang iklan. Jadi aku memang insya Allah mimpiku ke depannya ingin berkecimpung di dalam situ. Jadi pengen terjun di dalam dunia media, digital media, seperti itu. Jadi why not starting from early gitu. Jadi ingin belajar dari basicnya, dari teori-teorinya, agar insya Allah ke depannya bisa diterapkan seperti itu. Ya, amin. Dan melalui jurusan tersebut, alhamdulillah juga sudah sempat bekerja di beberapa kantor di Jakarta. Oleh karena itu, saya merasa bahwa alhamdulillahnya diberikan jalan sesuai dengan mimpi, diberikan kelancaran juga, Kak, seperti itu. Ya, dan sekarang kamu juga jadi entrepreneur juga ya? Ya. Ada entrepreneur apa, Din, kalau boleh tahu? Iya, jadi judulnya yang saya usung ini namanya Glow Glow. Glow Glow. Jadi ini menjual aksesoris, Kak. Ada kalung, ada anting, ada strap mask. Jadi memang awalnya itu kita bikinnya kalung, tapi karena pandemi, jadi demand-nya itu strap mask ya, Kak ya, seperti itu. Oke, jadi emang apa ya, passion-nya selain dari advertising sendiri atau dunia media, tapi juga bisa jadi entrepreneur, perempuan juga bisa jadi apa saja, betul, gitu ya. Betul, setuju. Dan kamu juga seorang model gitu. Kalau menurut kamu stigma dunia pendidikan boleh tinggi, passion juga bisa berbagai macam, termasuk juga model. Pandangan kamu seperti apa sih? Kamu diasosiasikan apa sih, Din? Iya. Jadi memang banyak yang bilang kenapa sih pengen ini itu, kenapa sih kok bekerja keras banget gitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan di keluarga itu sangat mendukung keluarganya sendiri, tapi stigma di luar ini tuh sepertinya udahlah ya udah pendidikan udah S1 aja cukup gitu ya, atau udah model-model aja cukup. Tapi saya rasa dengan waktu dan kesempatan yang saya punya nih, Kak,
sangat terbuang sia-sia jika saya tidak bisa memaksimalkannya seperti itu. Jadi dengan waktu, dengan kesempatan, dan dengan potensi yang saya punya, saya ingin memaksimalkan itu melalui entrepreneur, melalui menjadi model yang juga sangat menjadi passion saya, dan juga untuk mendirikan Better Equal seperti itu. Din, apakah kamu pernah merasa dipandang sebelah mata oleh orang lain begitu dengan kegiatan kamu yang berbagai macam, sebenarnya kamu sudah berprestasi gitu, tapi kamu ada pandangan yang dipandang sebelah mata oleh orang lain atau memandang kurang baik begitu? Pernah punya cerita nggak, Din? Iya, ada sih Kak sejujurnya. Jadi memang kadang-kadang itu kita kalau misalnya dipandang sebagai wanita di lingkungan ini tuh sepertinya agak double pressure seperti itu. Kalau misalnya nggak melakukan apa-apa, kok wanita nggak ngapain sih gitu. Tapi kalau misalnya sudah achieve more than the standard gitu, ngapain sih? Jadi kayak serba salah gitu. Memang ada satu cerita di mana ada seorang tokoh nih ya, menegur seperti itu, udah nggak usah berusaha terlalu banyak gitu. Ntar juga akhir-akhirnya di dapur, ntar juga akhirnya ngurus anak gitu. Jadi itu justru menjadi salah satu motivasi saya sih Kak, untuk terus membuktikan, untuk terus menjadi kontribusi nyata dan juga memberdayakan wanita seperti itu. Oke. Dan apa sih bentuk kontribusimu untuk masyarakat, terutama kamu juga udah menyandang gelar Putri Indonesia Jawa Timur, sudah pakai syas, mahkota, tentunya ini platform yang baik untuk spread happiness and kebaikan begitu ya bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah program Better Equal yang kamu tadi sebutkan. Bisa dijelaskan dengan sini, Din, untuk program itu seperti apa sih? Iya, jadi sempat saya singgung tadi sedikit ya nih Kak. Jadi memang Better Equal ini saya inisiasikan untuk mendukung implementasi dari kesetaraan gender. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga cerita-cerita dan juga observasi saya di sekitar lingkar terdekat maupun yang lebih luas lagi, saya merasakan nih adanya ketimpangan dari gender A dan gender B gitu, seperti itu. Jadi dari situ kita berangkat untuk memberikan awareness tentang kesetaraan gender itu tadi, memberdayakan wanita melalui beberapa workshop serta support group Kak. Jadi kita merasa bahwa perempuan di sini ini perlu diberikan skill agar mereka bisa mandiri secara income, terus mereka juga diberikan support group agar mereka tidak merasa sendirian. Berarti Better Equal itu sebuah support group juga atau program yang ada di Jawa Timur aja atau bisa di se-Indonesia? Kebetulan anggota dari komunitas kami ini juga ada di Medan, ada di Palembang. Jadi alhamdulillah mereka ini turut ikut serta untuk memberdayakan ibu-ibu di Jawa Timur. Insya Allah bisa merambah ke daerah yang lain. Apa nih yang udah kamu lakukan dengan platform itu? Seperti yang saya singgung tadi Kak, ini ada beberapa workshop. Salah satunya adalah workshop tempe, workshop strap mask. Kita memberikan ilmu aja nih ke ibu-ibunya. Kita memberikan ilmu agar mereka tuh bisa ntar ke depannya mereka bisa gunakan ilmu tersebut, mereka olah dan mereka bisa berdayakan sendiri ilmu tersebut seperti itu. Workshop tempe juga ya. Berarti tempe itu kan makanan khas juga ya di Jawa Timur, ada di Malang karena penghasil tempe. Itu juga dilakukan di kabupaten atau di Kota Malang itu? Iya, jadi memang sebagai ikon dari Kota Malang dan juga low cost, modalnya itu sangat kecil. Kita mengundang juga Tempe Movement Indonesia untuk memberikan workshop bagaimana cara mengolah tempe agar value-nya lebih tinggi. Tempe jadi brownies, tempe jadi coklat, tempe jadi hidangan-hidangan lain yang selain keripik tempe. Wah, luar biasa, banyak banget cerita-cerita yang harus digali dari Dinda dan juga program-program sosialnya ini sangat luar biasa. Din, ini udah mulai panas, kamu nggak apa-apa Putri Indonesia ini di panasan. Gimana Din kalau kita pindah lagi yang lebih terang atau lebih redup ya Din? Oke, boleh yuk kita ke sana. Let's go. Nah ini Din, udah teduh nih, nggak kayak tadi panas, takutnya ngajak Putri bermahkota ini kepanasan takutnya dimarahin PL-PL nanti. Din, tadi kan udah cerita workshop ibu-ibu juga yang ada di Kabupaten Malang, tempe, program tempe ya? Oke. Ada responnya gimana sih dari masyarakat sendiri, terutama perempuan-perempuan Jawa Timur yang sudah mengikuti Better Equal? Iya, jadi memang saya pun sebenarnya agak kaget nih Kak, kok ibu-ibu ini ternyata antusiasnya setinggi itu, dan juga anak-anaknya pun juga ikut serta gitu. Jadi mereka ini merasa
mereka diberikan kepedulian, perhatian seperti itu. Jadi oleh karena itu program-program yang kita berikan itu mereka selalu daftar lagi hingga sampai sekarang tuh grup WhatsApp-nya masih sangat aktif. Ibu-ibu nanyain kapan lagi nih ada workshop tempe, kapan ada workshop strap mask gitu. Jadi memang kalau di kota kecil di Malang seperti itu contohnya ya, memang harga jual untuk tempe ataupun strap mask itu tidak setinggi misalnya di kota-kota besar seperti itu. Tapi yang kita bisa manfaatkan adalah kuantitasnya seperti itu. Sampai sekarang pun saya dapatkan laporan nih, alhamdulillah dari ibu-ibu sudah menjual lebih dari 1000 pieces strap mask yang mereka produksi sendiri seperti itu. Jadi bisa memberdayakan ya. Iya, jadi sangat bermanfaat juga ya. Merasa alhamdulillah bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi luar biasa dan juga menopang ekonomi juga. Betul. Bisa menambah pendapatan keluarga gitu. Oke, Din, aku lihat di Instagram kamu juga ada kerjasama di bidang pendidikan dengan program Better Equal kamu. Bisa diceritain nggak sih, Din, itu apa? Iya, jadi memang di Better Equal ini, kita ini fokusnya nih Kak, insya Allah pengen untuk mendukung mereka dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi seperti strap mask dan juga soft skill yang tadi itu. Dan kedepannya insya Allah kita ini ingin memberikan beasiswa untuk gadis-gadis dari ibu-ibu UMKM tadi. Jadi untuk mereka yang memiliki potensi, untuk mereka yang memiliki mimpi, untuk sama seperti saya, untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, tapi dilimitasi oleh finansial, kita insya Allah ingin memberikan wadah itu untuk mereka seperti itu. Oke, sorry, tapi kebanyakan memang perempuan-perempuan yang ada di desa misalnya yang kamu datangi, itu memang kurang pendidikannya, tidak sampai tinggi begitu, gimana? Jadi memang mereka ini, singkat cerita nih ya Kak ya, mereka ini memang setelah lulus SMP atau SMA, mereka jarang dari mereka yang bisa ataupun diberikan akses untuk sekolah lebih tinggi karena setelah itu mereka sudah harus membantu rumah tangga, setelah itu mereka sudah harus nikah muda seperti itu. Jadi memang habit ataupun kultur untuk meraih pendidikan di sana itu masih belum terlalu kuat seperti itu. Wow, jadi kamu juga ingin membantu sesama perempuan yang lain, terutama anak muda juga betul. Yang ingin meraih mimpi gitu. Sudah deal dengan universitasnya atau gimana nih? Insya Allah akan kita umumkan soon ya Kak ya. Secepatnya ya. Jadi semakin masyarakat juga semakin ingin membantu juga kalau misalnya ada info-info yang butuh bantuan atau juga ingin bantu, ini gimana caranya? Jadi nanti kita prosesnya nanti akan melalui beberapa tahap pastinya, karena kita juga harus memfiltrasi ini yang potensial yang mana, yang memang terlimitasi secara finansial banget itu yang mana seperti itu. Jadi nanti kita akan umumkan lagi lebih lanjut perihal detail tentang beasiswa Better Equal ini, tapi insya Allah doakan ya Kak ya biar lancar-lancar. Din, kalau kamu boleh pesan kepada masyarakat atau juga perempuan-perempuan yang ingin kamu katakan kepada mereka, karena masa pandemi ini memukul banyak orang ya, terutama generasi muda yang mau kuliah tuh susah. Pandemi ini harus online, yang tidak bertemu dengan teman-temannya, yang juga bingung mau kerja apa. Nah, kalau kamu sebagai anak muda juga ingin menyampaikan sesuatu hal kepada anak muda yang lain, terutama perempuan yang ada di Jawa Timur, apa yang ingin kamu sampaikan, Dinda? Mungkin satu keyakinan saya juga sih Kak, bahwa kalau bisa kita itu menjadi pemuda ataupun generasi yang bisa memberikan kontribusi seperti itu ya. Tapi apapun mimpi-mimpi kita pasti bisa memberikan kontribusi melalui jalan kita masing-masing. Oleh karena itu pesan saya bagi anak-anak muda dan juga gadis-gadis serta wanita Indonesia adalah untuk selalu berani bermimpi, untuk selalu yakin akan mimpi-mimpi kita. Saya percaya asalkan ada ikhtiar, asalkan ada doa dan juga usaha, insya Allah akan diberikan jalannya. Oke, amin. Karena Soekarno juga pernah bilang nih, ini jadi kayak quote ya. Gantungkan mimpi kamu setinggi mungkin. Kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Jadi mimpi itu gratis, nggak ada masalah. Yang penting proses mencapai ke sana. Mau kesampaian mau enggak, yang proses itu yang utama. Hasilnya nanti pasti akan mengikuti di jalan atau di tempat manapun kalian akan ditakdirkan. Seperti itu. Luar biasa. Dinda, oke, balik lagi, persiapan kamu di ajang nasional ini semakin dekat lagi. Goals kamu ke depan seperti apa sih, Din? Pasti insya Allah pengen yang terbaik ya Kak ya. Insya Allah bisa membawa pulang lagi mahkota untuk Jawa Timur, insya Allah jika diberikan rezekinya seperti itu. Tapi usaha-usaha yang saya lakukan, latihan, training, persiapan semuanya sudah dilakukan semenjak Oktober kemarin. Jadi insya Allah
bisa memberikan yang maksimal nanti di panggung Putri Indonesia 2022. Amin. Dan persiapan apa saja yang sudah kamu lakukan? Misalnya mulai dari public speaking, terus juga performance, apa aja nih? Jadi memang tadi sudah disebutkan oleh Kak Fatma, public speaking pastinya itu nomor 1, catwalk, lalu make up, hairdo, baju, detail dari head to toe ya Kak ya, kan memang kita harus memberikan yang terbaik biar bisa memberikan performa yang menarik seperti itu. Amin. Apa nih yang akan kamu bawa Jawa Timur di kancah nasional nih, Din? Dari Jawa Timur saya akan lebih memfokuskan pada pemberdayaan wanita, kekuatan dan ketangguhannya wanita melalui my gesture and then my behavior dan juga bagaimana cara membawa personalita ataupun personality dari gadis Jawa Timur itu seperti apa. Oke, perempuan Jawa Timur tuh terkenal mentor, berani, wani gitu ya. Tangguh, wani, betul. Tangguh, kita harus tangguh nih, walaupun perempuan tapi kita harus membuktikan bahwa kita bisa gitu, Din. Din, mungkin di luar sana atau masyarakat atau PL, pageant lovers ingin mendengar opening number. Sebagai latihan ya, Din ya. Ketika kamu nanti di nasional atau di Jakarta, boleh kamu opening number dulu, Din? Oke, boleh banget. Silakan, Dinda. Adinda Kresyaila, Sarjana Sosial dan Komunikasi Jawa Timur. Luar biasa, kita doakan Dinda semoga lancar. Oke, terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan kamu ke ajang nasional? Oke, jangan lupa nih buat teman-teman semua, kerabat, saudara, khususnya lagi warga Jawa Timur, jangan lupa untuk dukung saya, Adinda, perwakilan dari Jawa Timur di panggung nasional Putri Indonesia 2022 nanti. Doakan melalui support dan juga doa-doanya ya Kak ya, sangat amat diapresiasikan segala jenis doanya. Iya, kita semua warga Jawa Timur, masyarakat, Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur juga mendukung kamu, tentunya mendoakan yang terbaik. Insya Allah nantinya takdir apapun pasti akan dijemput dengan baik ketika proses itu dijalan dengan baik. Selamat Dinda dan juga sukses terus. Thank you Kak Fatma. Pemirsa, sampai jumpa.